Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdih bin Amr anhu an Nisam qal annahu dhakara salata yawman faqala man hafadu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa nijatan yawmal qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nuran wa la burhanan wa la nijatun wa kana yawmal qiyamati ma'afiran wa haman Ubay bin Ka'ab Abu Ahmad wa Muhibban. Abdullah bin Amr anhuma dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada suatu hari beliau mengingatkan masalah sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, niscaya tiada cahaya pembela dan penyelamat baginya. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Semua orang pasti tahu siapakah Fir'aun dan bagaimana kekufurannya, sehingga ia menyebut dirinya Tuhan, dan Haman adalah perdana menterinya, sehingga Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum muslimin Mekah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi SAW, aku telah memelihara seekor kuda dengan memberinya cukup makan, dan dengan kuda aku akan membunuhi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Sahut Nabi, insyaallah aku yang akan membunuhmu. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari Nabi dan berkata, jika hari ini Muhammad lolos dariku, pasti aku akan celaka. Ketika ia menemukan Nabi SAW, para sahabat hendak membunuhnya dari jauh, tetapi Nabi SAW mencegahnya. Biarkan ia mendekat. Ubay sudah mendekat, Nabi SAW menarik sebilah tombak dari salah seorang sahabat, lalu beliau melemparkannya ke arah Ubay dan berhasil menggores lehernya. Meskipun hanya tergores sedikit, Ubay terjatuh dari kudanya beberapa kali dan jatuh bangun. Lalu berlari kepada pasukannya sambil berteriak, demi Tuhan, dia Nabi telah membunuhku. Meskipun teman-temannya menenangkannya dengan berkata, jangan khawatir, itu hanya goresan. Namun ia tetap meyakini ucapan Nabi SAW ketika di Makkah bahwa beliau akan membunuhnya. Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahiku pun, aku pasti akan mati olehnya. Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor sapi jantan. Abu Sufyan yang pada itu sebagai panglima perang mereka berusaha membujuk Ubay dan berkata, itu hanya goresan, tidak perlu kamu takut. Jawabnya, tahukah kamu siapakah yang telah melukaku itu? Dia adalah Muhammad. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, seandainya penderitaan ini dibagikan ke seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa di Makkah. Muhammad pernah berkata padaku, dia akan membunuhku, dan aku juga hatiku merasa yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti Muhammad meludahiku saja, aku akan mati di tangannya. Dalam perjalanan pulang sehari sebelum tiba di Makkah, Ubay bin Khalaf pun mati. Perhatikanlah, seharusnya kita merasa cemburu dan menjadikan hal ini sebagai pelajaran bagi kita. Bahkan seorang kafir tulen musuh Nabi sangat meyakini ucapan beliau tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap ucapan beliau tentang kematiannya. Sedangkan kita yang mempercayai kenabian beliau, meyakini setiap ucapannya, mempercayai kepastian petunjuk-petunjuknya, dan aku sangat mencintainya dan mengaku diri sebagai umatnya. Tapi manakah sabda-sabda Nabi yang telah kita amalkan, dan sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab yang disampaikan oleh Nabi kepada kita? Setiap muslim mestilah bercermin untuk mengoreksi diri masing-masing sebelum ia membicarakan urusan orang lain. Alhamdulillah, kita sebutkan tentang pentingnya kita senantiasa menjaga sholat lima waktu ini dengan sungguh-sungguh sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mudah aman dan kita mengamalkan dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.